Bapak Ibu, orang tua siswa yang saya hormati, anak-anakku, siswa-siswi SD Cangkiran 01, kelas 1 sampai kelas 6 yang Bunda kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk anak-anakku semua. Saya Fitri Heni, SPDSD, Kepala Sekolah SD Cangkiran 01, Kecamatan Mijen. Bapak Ibu, program dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, itu untuk pembelajaran tatap muka sudah akan dimulai. Untuk tahap 1 dimulai tanggal 5 April 2021. Jadi program ini dilaksanakan secara bertahap. Tidak boleh tergesa-gesa karena ini berkaitan dengan kesehatan, utamanya kesehatan anak-anak kita. Sedangkan untuk anak-anak SD nanti kita melaksanakannya tahap 3. Jadi jangan tergesa-gesa Bapak Ibu. Tahap 3 itu dimulai tanggal 12 Juli 2021. Jadi tentu saja itu sudah memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Putra-putri Bapak Ibu sudah naik kelas di tingkat berikutnya. Pembelajaran tatap muka dimaksud adalah pembelajaran di mana guru dan anak-anak sekolah itu bisa bertemu, bertatap muka dalam satu ruangan. Jadi putra-putri Bapak Ibu sudah diperbolehkan datang ke sekolah. Tentunya hal ini yang kita tunggu-tunggu, baik orang tua, guru maupun siswanya sudah menunggu lama berita ini kapan toh kita bisa, anak-anak bisa datang ke sekolah untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan teman-teman sekolahnya, dan dapat secara bebas menerima pembelajaran di kelas masing-masing. Berita ini merupakan berita yang menggembirakan. Beberapa hari yang lalu kami menugasi anak-anak melalui Bapak Ibu untuk mengisi kesepakatan setuju atau tidak setuju pembelajaran tatap muka ini. Dari kelas 1 sampai kelas 6, orang tua untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ada sebagian orang tua yang tidak setuju karena kemungkinan tidak tahu atau memang sangat menjaga jangan sampai sakit. Semuanya memang seperti itu. Kita semua menjaga jangan sampai kena COVID-19. Nah, tentang kesepakatan itu, tentang pengisian kesepakatan itu memang ya tergantung Bapak Ibu semua, kemantapan Bapak Ibu semua. Kami sebagai guru tidak bisa memaksakan.
Monggo. Nah, dalam pembelajaran tatap muka nantinya yang dimulai 12 Juli 2021 itu tentunya tetap melaksanakan prokes, ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, itu tetap dilaksanakan, ya. Pada waktu siswa datang, siswa pembelajaran maupun siswa pulangnya tetap dalam pengawasan. Dan jangan khawatir juga, kesiapan sekolah ini dalam melaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka, ini juga dipantau oleh dinas melalui Dapodik. Apa saja yang sudah disiapkan sekolah kami? Yang pertama, tempat cuci tangan beserta sabun cuci tangannya, juga tisu sudah tersedia di setiap depan kelas 1 sampai kelas 6. Setiap kelas bahkan kami menyediakan 2 tempat cuci tangan supaya tidak terjadi kerumunan. Jadi nanti tempat cuci tangan putra dan tempat cuci tangan putri itu terpisah, walaupun di depan kelas masing-masing. Yang kedua, hand sanitizer untuk tiap ruangan tersedia. Selain ruang kelas, juga ruang yang lain kami menyediakan. Jadi setiap yang membutuhkan bisa pakai untuk membersihkan tangan. Yang ketiga, desinfektan, obat penyemprotan untuk ruangan-ruangan. Itu juga sudah kami sediakan. Yang keempat, termogan untuk mengukur suhu siapa saja yang datang ke sekolah, termasuk putra-putri Bapak Ibu semua. Ketika datang, ada petugas yang memeriksa suhu badannya. Tidak boleh lebih dari 37,3 derajat Celcius. Dalam 2 bulan pertama, yaitu bulan Juli dan Agustus, ini dinamakan fase transisi. Transisi tadinya di rumah, jadi di sekolah. Tadinya menerima segala tugas dan pembelajaran secara daring, sekarang mulai dapat tatap muka, pembelajaran tatap muka. Tiap kelasnya dibagi 2 shift dengan durasi 1,5 sampai 2 jam. Jadi anak menerima pembelajaran tatap muka dibatasi 1,5 sampai 2 jam. Jadi setiap kelas dibagi 2 shift, shift pertama dan shift kedua. Setelah shift pertama selesai, harus anak itu segera dijemput pulang. Tidak ada yang bergerombol di depan kelas, harus segera pulang. Jam berangkat anak dan pulangnya itu tepat, jangan sampai siswa menunggu lama. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu harus siapkan siapa nantinya yang jemput, siapa nantinya yang mengantar. Kalau Bapak Ibu saya bekerja, nah bisa diwakilkan saudara atau dititipkan ke jasa antar jemput, monggo. Kemudian ini penting juga, siswa dipastikan bawa bekal minum maupun makanan sendiri. Jadi jangan sampai putra-putri Bapak Ibu tidak sanggup minum
tidak sanggup makanan. Nanti anak itu kebingungan kalau haus. Kalau dulu-dulu bisa jaluk ini tempat punya temannya, minta. Satu botol bisa untuk barengan dengan temannya. Demikian juga makanan. Anak bisa nebeng temannya jaluk. Nah, dan sebagainya. Tetapi untuk masa transisi ini kita saling menjaga. Tidak boleh misalnya minta punya teman. Kalau yang dulu-dulu sebelum ada Covid, memang orang tua biasanya mengko sangune iso diparingke kancamu sing ora sangu. Sifat sosial itu mesti ada. Tetapi sekarang karena situasinya seperti ini tidak memungkinkan untuk hal itu. Ya, jangan sampai memberi dan meminta kepada teman. Tidak ada. Dan dipesan kepada anak-anak, putra-putri Bapak Ibu semua, tidak dihindari untuk saling bersentuhan. Jadi putra-putri Bapak Ibu tetap jaga jarak. Ya, tetap jaga jarak. Kemudian putra-putri Bapak Ibu dari rumah sudah pakai masker. Pakai masker itu wajib. Kemudian begitu datang, ada petugas mengukur suhu, jangan sampai melebihi batas suhu badan normal. Diharapkan Bapak Ibu bijaksana menyikapi ini semua, dan kejujuran ini tetap dijaga. Jadi memang perlu terus terang. Kalau memang putra-putri Bapak Ibu itu kok sudah dari rumah sudah sakit, panas, itu lebih baik jangan diantar ke sekolah. Karena apabila dipaksakan itu nantinya akan merepotkan sekolah, juga merepotkan yang lain. Apalagi kalau sampai gejalanya mengarah ke COVID-19. Panasnya kemudian di sekolahan diperiksa, loh kok gejalanya wato, kemudian panas, kemudian sakit kepala no. Nah, iya. Aduh, ini petugas di sekolah harus sudah waspada. Guru akan segera menyendirikan anak itu dan memanggil petugas dari puskesmas. Kami nanti ada kerjasama dengan puskesmas bila ada kejadian seperti ini, dan akan ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan. Nah, apabila ternyata anak itu kok COVID, maka akan merepotkan semua warga sekolah, karena anak itu akan segera dirawat, kemudian sekolah juga akan diisolasi. Tidak boleh ada pembelajaran lagi. Jadi Bapak Ibu perlu adanya keterus-terangan, tidak ada kebohongan. Kalau memang sakit, lebih baik anak itu jangan sekolah, jangan diantar ke sekolah. Demikian sosialisasi pembelajaran tatap muka dari kami, agar Bapak Ibu orang tua paham tentang pembelajaran tatap muka. Dan apabila masih ada Bapak Ibu yang tidak menyetujui tentang prosedur PTM ini, putra-putri Bapak Ibu tetap akan kami beri tugas daring, yaitu memberikan tugas-tugas melalui WA seperti biasanya.
Mari kita bersama-sama sambut program pemerintah ini dengan mematuhi segala aturannya. Kita bersama persiapkan generasi penerus bangsa menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter. Semoga ini menjadi amalan dan ibadah kita, guru maupun orang tua, dan semoga ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Salam sehat selalu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.